tabi'ahu limanil huda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kula tingali mulai awal acara sampai pembagian dompres menika tidak lain kita memperingati atau merayakan halal bihalal setelah kita melaksanakan puasa Ramadan yang sebulan penuh. Kalau teringat ketika Rasulullah mau naik mimbar dalam sholat Idul Fitri, sami yang dilaksanakan di RT 3 menika. Nah, makanya materi ini kalau tinggalin mulai dari awal wonten rebana, wonten pembagian dompres. Ini kalau tinggalin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar setelah sholat Idul Fitri, Rasulullah itu mengaminkan 3 kali. Kalau di hari 3 ada amin 1, tapi ini ada amin 3 kali. Ya. Di hari 3 ada Pak Amin cuma 1, tapi Rasulullah mengaminkan 3 kali ketika setelah sholat Idul Fitri. Mereka. Nah, sahabat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan 3 kali, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan 3 kali padahal di mimbar tidak ada orang satupun di situ? Rasulullah menjawab, amin yang pertama, Rasul menjelaskan ini, amin yang pertama bukan amin yang di RT 3. Kalau di RT 3 Pak amin selamat, ya. Nanti ada selamatnya di situ. Amin yang pertama ketika Rasulullah menjelaskan, di situ ada malaikat Jibril mendoakan para umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dibisiki oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, tolong aminkan doaku untuk memanjatkan kepada umatmu. Apa yang didoakan malaikat Jibril yang disampaikan oleh Jibril ketika diaminkan Rasulullah? Amin yang pertama, doa Allah, jangan terima sholat tarawih, jangan terima puasa, jangan terima ibadah umat Rasulullah ketika umat itu yang pertama seorang istri yang berani kepada seorang suami. Ini kangge ibu yang pertama ini ya, kangge ibu. Ketika malaikat Jibril mendoakan, itu diaminkan. Doa yang dipanjatkan malaikat Jibril itu doa jelek, tapi Rasulullah kenapa mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut? Ya Allah, jangan terima sholat tarawih dan jangan terima puasa Ramadan dan amal ibadah umat Rasulullah ketika seorang istri yang berani kepada suaminya. Di situ, delok ya. Jerene Pak RT 1 delok apa seorang istri dijak nang toko emas ya insyaallah gak berani untuk. Bener ya? Apa seorang istri dijak suaminya diajak untuk ke toko emas, insyaallah tidak akan berani kepada seorang suami di situ. Nah, itu sangat-sangat penting di situ. Sangat penting. Amin yang pertama itu, masya Allah, itu ditamakan kepada seorang istri tersebut, seorang perempuan. Karena seorang perempuan itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat ya,
kulo sing cerewet ya, mboten kulo. Nah niku. Yang nama awan, Pak. Nah, karena pengabdian seorang istri kepada seorang suami itu sangat-sangat berharga. Ketika di dalam rumah tangga seorang istri patuh dan taat kepada seorang suami itu adalah surga. Apalagi ketika bertemu di dalam bulan ataupun bulan Syawal ataupun halal bihalal yang seperti ini, ketika sholat Idul Fitri sudah terlaksana. Nah, yang pertama kali yang dilakukan oleh seorang istri itu minta maaf kepada seorang suami di situ. Minta maaf pertama kali, apalagi sungkem di hadapan seorang suami. Masya Allah, itu surga. Setelah beliau menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan sebulan penuh di situ. Nah, sungkem terus mencium tangan, apalagi mencium pipi seorang suami. Katanya Rasulullah, kalau ada seorang istri mencium seorang suami bagaikan beliau mencium Hajar Aswad. Masya Allah, saking mulianya, saking diperhatikan seorang istri di dalam rumah tangga di situ. Nah, ketika seorang istri mencium seorang suami bagaikan beliau mencium Hajar Aswad. Nopo Hajar Aswad itu? Sebuah batu yang ada di bangunan pojok sebelah Ka'bah di situ. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Apalagi panjenengan mencium seorang suami, nah bener hitam, ya Hajar Aswad juga di situ ya. Apalagi Hajar Aswad itu Masya Allah semebrak wanginya di situ. Nah, itu pertama kali ketika setelah sholat Idul Fitri telah selesai dan melakukan sungkem. Dan acara menikah yaitu halal bihalal. Halal bihalal itu biasanya diadakan pada bulan Syawal. Dan ketika kita tidak kober untuk berkunjung ke teman, ke kerabat, ke tetangga di situ, dan dikemas jadi satu, ada beberapa jam di sini kita dapat semua. Nah, tadi sudah disampaikan Pak RW kita, kalau kita bertemu guyub di sini, Pak Insya Allah dosa-dosa akan dilebur oleh Allah SWT. Amin. Amin. Jadi keguyuban, apalagi halal bihalal ini acara-acara yang sangat istimewa. Di negara lain selain Indonesia itu tidak ada acara halal bihalal. Di Arab pun tidak ada acara halal bihalal. Nah, apa sejarah dari halal bihalal menikah? Ketika Presiden kita pada tahun Insya Allah 1948 setelah kemerdekaan, Bapak Soekarno itu mengundang seluruh jajaran Potokaru nanti RT 08, mengundang seluruh jajaran dan warganya itu diundang ke istana oleh Bapak Soekarno. Dan sebelum mengundang para menteri ataupun penggawa-penggawa di dalam kenegaraan, beliau Bapak Soekarno itu sowan kepada Kiai Haji Hasbullah, yaitu pimpinan NU yang kedua beliau, bersuan di situ. Soekarno mengatakan, wahai Kiai, kula akan mengundang seluruh para menteri, para penggawa atau jajaran kenegaraan. Saya undang di Istana Merdeka ketika itu pada tahun 48 di situ. Nah, dalam acara dengan tema silaturahim, nah, dengan singkat cerita Hasbullah, Yai Hasbullah di situ usul
tema jangan dibuat untuk satu rohim, tapi dibuat untuk halal bihalal. Sampai saat ini kita bisa melaksanakan halal bihalal itu sejarah dari kita melaksanakan pada malam hari ini. Di situ itu cerita dan ataupun hikmah dari pertemuan halal bihalal menikah. Yang pertama, saling silaturahim, menjaga ukhuwah. Apalagi tema yang diterapkan di sini, refleksikan diri untuk mensucikan hati dalam jalinan satu rahmi dan bersinergi di sini. Jadi disatukan, direfleksikan, dikumpulkan jadi satu dalam perkumpulan silaturahim, saling kenal mengenal dan memaafkan dalam satu wadah bersinergi, satu visi dan misi untuk membentuk lingkungan ke depan yang lebih baik di situ. Ini cocok ini tema yang diterapkan di RT 03 di sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, amin. Yang kedua, ketika malaikat mendoakan umatnya, diaminkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasul mengaminkan? Padahal doa yang didoakan, yang dipanjatkan malaikat Jibril tersebut itu sangat-sangat jelek di situ. Ini untuk pembelajaran bagi kita semua sebagai umat Rasulullah di situ. Dan saya lihat tadi mulai awal, saya lihat tuh, berarti tema ini harus seperti ini, dikumpulkan seperti ini, apalagi malam hari ini. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan terima sholat dan amal ibadah umat Rasulullah ketika di dalam bulan suci Ramadan. Ketika orang itu murtad, keluar dari agama Islam ataupun unggah-unggu, ya sholat ya enggak, ya sholat ya enggak, ya poso ya enggak, ya poso ya enggak. Nah, itu perlu diperhatikan di situ. Karena apa? Karena sholat ataupun puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu kewajiban, wajib bagi kita, mau diperhatikan. Makanya panjenengan kemarin di dalam bulan suci Ramadan saya nggak poso itu utang piro, mohon dihitung nanti jenengan nyaur. Wong nyaur, wong utang itu butuh nyaur ya. Apalagi utang sesuatu tanggung jawab, kudu dipertanggungjawabkan. Apa sing sampai laksanakan itu perlu dipertanggungjawabkan di situ. Saking pentingnya di situ. Masya Allah di situ murtading, ono maneh wong Islam wis dalam bulan Ramadan gak tahu poso, gak tahu terawih, tapi melok yoyoan. Mulai gitu. Oke, wong teko. Wong teko nggih. Ini sangat penting bagi kita. Wis gak tahu poso, terus gak tahu sholat tarawih, gak tahu sholat wajib 5 waktu. Iso mai duto ae. Tapi omahe dicet, melok tuku baju baru. Ono anake baju baru. Melok yoyoan. Masyaallah. Nah, itu doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril itu tidak akan diterima oleh Allah, makanya diaminkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, acara menikah halal bihalal itu sering kita laksanakan di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah organisasi, di sebuah lingkungan. Sering. Nah, tema ayus ini di halal bihalal, saling maaf memaafkan, halal bihalal, dihalalno. Nah, ada pertanyaan, seumpama ana wong njaluk sepuro, terus dijawab, mau aku gak nyepuro awakmu. Nah, ini perlu diperhatikan, ini PR bagi kita. Rasulullah sendiri itu orang yang pemaaf. Jadi Rasulullah, dahulu Rasulullah ketika ono umatku
Ada orang yang minta maaf, terus dia tidak mau memberi maaf apa yang dia perbuat kesalahannya. Dia akan menanggung dosa-dosanya sendiri, kembali kepada orang itu sendiri. Makanya dibentuk, direkap menjadi satu pada malam hari ini, terbentuk halal bihalal. Ketika kita belum sempat ke tetangga, ke keluarga, ke kerabat, dibentuk jadi satu ini halal bihalal, nanti saling maaf memaafkan. Ketika zamannya Rasulullah, halal bihalal itu dilaksanakan ketika setelah sholat Idul Fitri. Seperti yang kita laksanakan yang kemarin, itu betul. Insya Allah tidak ada salahnya setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita saling maaf memaafkan. Di situ itu adalah halal bihalal, itu adalah bentuk halal bihalal yang diterapkan pada malam hari ini, sama yang dilakukan ataupun yang digunakan oleh Rasulullah SAW setelah sholat Idul Fitri, dan sebelumnya dia mengaminkan 3 kali di situ. Masya Allah di situ. Jadi setelah sholat, para umatnya tidak meninggalkan tempat, tapi di situ saling berjabat tangan, saling maaf memaafkan. Nah, setelah kita melaksanakan amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dan semoga kita bisa mempertahankan amal ibadah kita setelah bulan Syawal. Ada lagi Bapak Ibu, ingapunten. Setelah kita puasa di dalam bulan suci Ramadan yang kemarin, itu ada hal lagi, yang ada puasa lagi yang kita kerjakan, yaitu puasa Syawal. Ngapunten, biasanya itu dilaleno, wis ngadano halal bihalal. Tapi yang disunahkan oleh Rasulullah di situ ada puasa Syawal 7 hari di situ. Nah, berhubung kita masih dalam bulan Syawal, diberi oleh Allah kenikmatan umur yang panjang, sopo ngerti nanti kita dipundhut oleh Allah, mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Makanya kita benar-benar harus melakukan sunnah-sunnah Rasulullah di situ. Apa hikmah dari puasa bulan Syawal tersebut? Kalau kita melaksanakan puasa di bulan Syawal 7 hari, Pak, insya Allah dosa-dosa kita 1 tahun yang akan datang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, dan akan dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu hikmah dari puasa bulan Syawal di situ. Nah, ketika kita puasa di dalam bulan Ramadan yang kemarin, Bapak Ibu dan anak-anakku, sesuai hadits Rasulullah, Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barna Ramadana di situ. Nah, ini ada sejarah lagi. Kalau sedikit cerita mawon. Jadi udane kemantun, kalau udane tasik turun, insya Allah langsung tutup. Terima kasih. Punggung udahnya semari terang, ada sedikit itu termasuk salah satu doa Allah barik lana. Pak Amin Boring. Di situ itu ada puasa di dalam bulan Allah barik lana fi Rajab, ada bulan Rajab, ano poso bulan Saban, ono poso bulan Ramadan. Menurutnya. Nah, ketika kita sebelum bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah di dalam bulan Rajab. Di situ kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu kita puasa di dalam bulan Rajab untuk mempersiapkan diri kita. Ibarat kita perang, kita membuat taktik untuk gimana cara perang kita itu berhasil dan memenangkan peperangan kita di situ. Nah, setelah bulan Rajab, Allah poso bulan Sya'ban di situ. Ya. Nah, ujung-ujungnya kita diberikan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, kita dipertemukan umur yang panjang, dipertemukan bulan Ramadan, yaitu
pengisian amunisi kita. Nah, kita